Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiansah, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi dinding sel. Langsung saja. Yang pertama yaitu dinding sel. Pengertian dari dinding sel yaitu dinding sel ini merupakan struktur di luar membran plasma yang membatasi ruang bagi sel untuk membesar. Dinding sel ini merupakan ciri khas yang dimiliki oleh tumbuhan, bakteri, fungi atau jamur, dan alga. Meskipun struktur penyusun dan kelengkapannya berbeda-beda. Dinding sel ini terbuat dari berbagai macam komponen, tergantung dari golongan organismenya. Selain untuk menentukan bentuk sel tumbuhan, dinding sel ini juga memiliki beberapa fungsi lain yang mencakup menjaga integritas struktural sel, bertindak sebagai garis pertahanan terhadap berbagai faktor eksternal, serta menampung berbagai saluran, pori dan reseptor yang mengatur berbagai fungsi dari sel. Tergantung pada jenis sel tumbuhan, dinding sel dapat berisi berbagai jenis polisakarida, protein, dan aromatik yang berkontribusi pada struktur berlapis banyak. Untuk sebagian besar tumbuhan, struktur ini dibagi menjadi dinding sel primer dan sekunder yang dapat bervariasi dalam fungsi morfologi dan umum. Bisa dilihat dari gambar di samping, yaitu merupakan gambaran irisan melintang pada akar tanaman dikotil. Di sebelah kiri merupakan gambaran detil, dan bisa dilihat di sebelah kanannya merupakan gambaran dari keseluruhannya. Pada sel-sel tumbuhan, jamur, dan bakteri, membran plasmanya bukanlah pembatas sel terluar, namun terdapat suatu struktur di luar membran plasma, yaitu disebut dengan dinding sel. Umumnya dinding sel tumbuhan nampak lebih tebal dan kuat karena mempunyai fungsi utama sebagai pelindung sel dan rangka sel. Pada sel tumbuhan yang masih muda, dinding sel hanya selapis dan dinamakan dengan lapisan primer atau juga disebut dengan dinding sel primer. Apabila sel ini makin dewasa, maka akan terbentuk lapisan di luarnya, yaitu lapisan sekunder, dan juga bisa kita sebut dengan dinding sel sekunder. Jadi di antara kedua lapisan ini terdapat selapis tipis bahan yang mengandung pektin yang berfungsi sebagai perekat antara kedua lapisan dinding sel. Dan pada sel hewan sebenarnya terdapat suatu struktur yang kemudian dianggap sebagai dinding sel semu dan lebih dikenal dengan selubung sel karena sangat tipis. Pada sel hewan, selubung sel ini tersusun dari molekul-molekul karbohidrat yang kompleks. Dinding sel tumbuhan tingkat tinggi. Komposisi kimia dinding sel tumbuhan tingkat tinggi. Komposisi utama dari dinding sel adalah polisakarida yang terdapat dalam 3 bentuk, yaitu selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Selain itu, terdapat protein struktural dan protein biologis. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai selulosa. Selulosa ini merupakan polimer lurus yang terdiri dari unit-unit D-glukosa berikatan dengan ikatan glikosida beta 1,4 D-glukan. Satu molekul glukosa disusun oleh 8.000 sampai 15.000 unit glukosa. Pada sel tumbuhan, selulosa ini dibangun oleh 40 sampai 70 rantai glukan. Selanjutnya hemiselulosa. Ini merupakan heteropolimer yang terdiri atas bermacam-macam polisakarida dan merupakan rantai yang bercabang. Beberapa hemiselulosa yang umum adalah silan, arabinosilan, glukomanan, galaktoglukomanan, dan siloglukan. Bisa dilihat gambar samping. Gambar samping merupakan adalah gambar mikrofibril dari selulosa.
Selanjutnya yaitu pektin. Pektin ini dicirikan dengan adanya gugus asam yang berasal dari residu asam, glukuronat dan galakturonat. Dan selanjutnya yaitu merupakan protein struktural dan plastik protein struktural. Pada dinding sel banyak mengandung hidroksiprolin. Plastik biologis terdiri atas lignin dan kutin. Di sebelah bisa terlihat merupakan gambar diagram skematik dinding sel. Selanjutnya mikrofibril. Dinding primer tersusun atas selulosa, yaitu suatu polimer beta glukosa dan ikatan B1-4. Kurang lebih 8.000 sampai 15.000 gugus beta glukosa secara bersama-sama membentuk satu rantai selulosa. Kurang lebih 40 sampai 70 rantai molekul selulosa terdapat dalam kelompok-kelompok sejajar membentuk mikrofibril. Pada dinding primernya, mikrofibril tersusun erat dan letaknya juga tersebar. Ruang di antara mikrofibril diisi oleh air, protein, dan bahan dinding sel lain, yaitu hemiselulosa dan pektin. Mikrofibril tersebut bersifat lentur dan dapat memanjang. Selanjutnya, struktur dinding sel. Dinding sel ini terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan lamela tengah, dinding sel primer, dan dinding sel sekunder. Lamela tengah merupakan lapisan terluar dan pertama yang terbentuk selama pembelahan sel. Lapisan ini kaya akan pektin. Selanjutnya, lapisan dinding sel primer. Ini cirinya yaitu fleksibel tipis, dapat diperluas. Pektin, hemiselulosa, dan glikoprotein, kerangka selulosa, mikrofibril, matriks gel. Yang kedua yaitu mikrofibril pada dinding primer tersebar acak dalam satu matriks yang amorf, sesuai dengan fungsinya yang mampu melentur dan memanjang bersama-sama dengan protoplas. Kadar hemiselulosa lebih tinggi pada dinding sel primer ini, dan juga kadar selulosanya lebih rendah. Di dalam dinding sel primer terdapat pektin pada dinding primer dan mikrofibril selulosa pada dinding sel primer ini dilapisi oleh hemiselulosa. Hemiselulosa ini saling silang satu sama lain. Selanjutnya dinding sel sekunder. Dinding sel sekunder ini yang pertama cirinya yaitu tebal. Terbentuk di dalam dinding sel primer, sangat kaku, selulosanya kuat, hemiselulosa dan lignin. Mikrofibril tersusun sejajar dan sesuai fungsinya. Mikrofibril kaku dan tidak dapat memanjang. Kadar hemiselulosa pada dinding sel sekunder ini sangat rendah dan kadar selulosanya tinggi. Di dinding sel sekunder juga terdapat pektin. Dinding sekunder terbentuk juga setelah sel mencapai ukuran maksimum. Selanjutnya merupakan karakteristik dari kedua lapisan antara dinding primer dan dinding sekunder. Fleksibilitas dan ekstensibilitas. Di dinding primer, fleksibilitas dan ekstensibilitasnya tinggi, sedangkan di sekunder rendah. Dilihat dari ketebalannya, pada dinding primer ketebalan sangat dinamis, dan pada dinding sekunder statis. Dilihat dari susunan mikrofibril pada dinding primer yaitu tidak teratur, sedangkan pada sekunder lapisannya sejajar. Dari pertumbuhannya bisa terlihat di sini pada dinding primer multinet, sedangkan pada dinding sekunder aposisi.
Kadar selulosa. Kadar selulosa yang terkandung dalam sel primer sangat rendah, yaitu hanya 30%. Dan pada dinding sekunder sangat tinggi. Bisa kita lihat presentasinya yaitu 50-80%. Dan kadar hemiselulosa pada dinding primer sekitar 50%. Sedangkan pada dinding sekunder 5-30%. Kadar lipidnya dinding primer mempunyai kadar lipid yaitu 5-10%. Sedangkan dinding sekunder sangat sedikit dan hampir tidak ada. Kadar protein yang terdapat di dinding primer yaitu sekitar 5-10%. Sedangkan di dinding sekunder sangat rendah dan sampai tidak ada. Pada lignin dinding primer dan pada dinding sekunder 15-35. Selanjutnya, fungsi dinding sel. Fungsi dinding sel yaitu yang pertama sebagai perlindungan terhadap infeksi dan stres mekanik, serangga atau patogen. Yang kedua, menyokong struktur dan bentuk sel. Selanjutnya, sebagai pemisah bagian dalam sel dan lingkungan luar. Fungsinya selanjutnya yaitu mencegah kehilangan air, membantu difusi gas masuk dan keluar dari sel, mencegah pecahnya sel dan karena tekanan dari tugor, sebagai komunikasi antar sel. Selanjutnya, membantu dalam regulasi osmotik, dan yang terakhir, fungsi dari dinding sel yaitu sebagai transportasi zat dan informasi dari bagian dalam sel keluar. Selanjutnya, pembentukan dinding sel. Selama mitosis, pada telofasil, fragmoplas meluas dan membentuk barisan atau deretan. Pada waktu yang sama, di daerah ekuator dibentuk cawan sel yang dihasilkan oleh protoplas baru yang mulai membentuk fragmoplas di bagian dalam. Menurut Preston, pada tahun 1974, butiran terdapat pada permukaan luar plasmalema terlibat dalam biosintesis dan orientasi mikroserabut selulosa dalam dinding sel. Pada perhubungan dinding baru dengan dinding sel induk, lamela tengah lama dan baru terpisah oleh dinding sel primer sel induk. Pada dinding primer sel induk, pada tempat perhubungan dinding lama dan baru terdapat suatu rongga yang seperti segitiga pada penampang melintangnya. Umumnya lignin pertama kali tampak sebagai senyawa antar sel dan dinding primer, kemudian menyebar ke arah sentripetal ke dalam dinding sekunder. Dan di dalam serabut floem primer, poradendron, flavescens, dinding primer tidak mengandung lignin, sedangkan dinding sekunder berlignin. Selanjutnya, pertumbuhan dinding sel. Pada pertumbuhan dinding sel terdapat dua proses yang terlibat, yaitu pembelahan sel dan pempanjangan sel. Pembelahan sel ini berlangsung pada jaringan meristematis. Sel-sel anak yang dihasilkan pada jaringan meristematis mempunyai ukuran yang lebih kecil daripada sel-sel dewasa. Setelah sel anak terbentuk, maka selanjutnya terjadi pempanjangan sel. Ada dua teori yang berkenaan dengan pemanjangan dinding sel, yaitu teori multinet dan teori orientasi aktif. Selama pemanjangan dinding sel, mikrofibril bergerak satu terhadap yang lain.
Dalam hal ini terdapat enzim-enzim memutuskan ikatan antara dua polisakarida dinding sel dan tetap melekat pada salah satu titik pemotongan. Kemudian polisakarida dapat bergeser dengan bebas dan bergerak hingga enzim itu membentuk ikatan yang baru. Menurut teori orientasi aktif mengemukakan bahwa terbentuknya lapisan mikrofibral ini sejajar pada dinding sel tumbuhan yang tidak tumbuh lagi berlangsung secara siklosis. Mengalirnya bahan-bahan sitoplasma di dalam sel tumbuhan pada bagian dalam sel. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.